Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Yosi bersyukur sekali di tengah keadaan Yosi yang agak seperti ini masih Allah izinkan nyampe di Jogja. Kemarin suara belum normal ya. Moga-moga nanti serak-serak seperti ini. Tapi ala kulli hal tetap harus kita syukuri, karena yang kita kaji pada sore hari ini adalah tentang peace, tentang ketenangan, tentang kedamaian, tentang kebahagiaan. Dan pengennya teman-teman akhwat di sini tidak hanya punya inner beauty, tapi punya inner peace. Wah, ini yang kita butuhkan. Inner peace. Apa ini inner peace? Kita akan kaji. Ya? Inner peace. Nanti kalau saya ini nyerempet tentang cinta, ingetin ya. Ini biasanya nanti ke situ. Biasa, tapi biasa. Tapi insya Allah saya akan konsisten. Yes ya, kita syukuri. Ala kulli hal disyukuri. Karena apa? Perjalanan kita mencari sebuah kedamaian, mencari sebuah ketenangan, itu adalah perjalanan perjalanan keimanan. Karena bagaimana kita nanti bisa semakin yakin di setiap episode yang Allah tetapkan itu mesti baik. Dan perjalanan kita menemukan kedamaian itu, menemukan kebahagiaan juga itu adalah perjalanan penuh penghambaan. Karena pengennya nanti teman-teman kita itu mudah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya teman-teman, perjalanan kita mencari ketenangan, kedamaian ini juga perjalanan cinta. Karena nantinya Masya Allah, apapun episode dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melihat dengan kacamata keindahan. Nah makanya sebelum dimulai kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Wes, sekarang teman-teman, saya meyakini saat saya bekerja, saat saya beribadah, saat saya nikah, nah ini om sini dewe, dan semuanya Anda ujung-ujungnya pengen apa? Pengen bahagia nggak? Bener nggak? Anda pengajian di sini ujung-ujungnya pengen bahagia nggak? Ya kan? Peace yang saya maksud di sore hari ini bukan damai saja, tapi ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, dan juga kedamaian hati, kebahagiaan dan ketenangan batin. Itu yang saya maksud di situ. Jadi ujung-ujungnya semuanya orang, aktivitasnya apapun, ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ke situ. Kebahagiaan, ketenangan itu semuanya dambaan setiap orang. Coba, sangat kecewa seseorang ketika dia pengen pengen sesuatu, tapi setelah sesuatu itu didapat ternyata tidak merasakan kebahagiaan. Ya kan? Semuanya yang didambakan itu mesti kebahagiaan, ketenangan. Semuanya. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa yang namanya kebahagiaan itu dipengaruhi faktor eksternal, penghargaan, pujian, pekerjaan, hubungan asmara, duit dan lain sebagainya. Tapi kalau kata profesor yang meneliti di barat sana, saya namanya lupa. Barat itu intinya luar negeri. Saya lupa profesor siapa itu, saya lupa. Itu eksternal itu hanya mempengaruhi 10%. Kebahagiaan itu berdasarkan apa? Bagaimana kita bisa baik-baik menata hati dan mengartikan setiap skenario kehidupan. Makanya nanti kita akan belajar, kita akan belajar satu doa Nabi. Nanti kita hafalkan, kita amalkan langsung. Ya. Dan teman-teman, Masya Allah, mitosnya juga, orang itu kalau semakin damai hatinya, semakin bahagia hatinya, itu kayak orang males gitu kerjaannya, karena mungkin sudah qanaah gitu ya, suruh ngapa-ngapain itu males. Padahal coba, kalau Anda pengen full factor,
syaratnya yang paling fundamental adalah punya hati yang peaceful, yang peace bener-bener. Itu insya Allah akan produktif kalau Anda bahagia. Tapi ingat, kebahagiaan yang kita pengen cari adalah kebahagiaan yang tidak semu, yang tidak sementara, tapi kebahagiaan yang hakiki, yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, dan generasi salafus saleh. Kita pengennya seperti itu. Makanya Masya Allah, itu mitos saja yang mengatakan bahwa orang yang sudah tenang, damai, bahagia itu malas. Sebenarnya orang yang bahagia itu Masya Allah, orangnya akan berani, orangnya akan tangguh, orangnya akan produktif, akan efektif, dan berakhlak mulia. Seperti itu. Coba kalau ada orang yang mut-mutan, orang yang mut-mutan itu biasanya kalau moodnya turun, biasanya apa? Malas ngapa-ngapain. Makanya kebahagiaan ini adalah syarat untuk Anda full fighter. Tapi saya nggak pengen Anda full fighter tapi tidak peace. Nih, ini penting. Mohon maaf ya, ini agak kejedanya sering. Dan banyak orang mengatakan, mitosnya katanya, kalau orang sudah bahagia, kalau orang sudah damai hatinya, itu egois, mikirin dirinya sendiri. Padahal yang namanya kebahagiaan itu, teman-teman, kaitannya erat bener sama yang namanya kebaikan. Kebaikan itu erat. Orang yang semakin bahagia pasti sosialnya lebih, dakwahnya lebih, siarnya mantep. Nggak mungkin kan? Misal seperti Mas Afif, kalau nggak bahagia kemudian pengen memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kalau di keluarga, anak nggak mungkin bahagia kalau orang tuanya nggak bahagia dulu. Yang paling enak adalah orang tuanya bahagia dulu, baru bisa menularkan kebahagiaan itu kepada anak-anaknya. Ya, langsung kita ambil contoh inner peace. Inner peace itu apa ya? Kayak inner beauty itu artinya apa? Saya mohon pertolongan nih, saya nggak bisa bahasa Inggris. Inner beauty kan kecantikan yang terlihat dari inner, dalam, beauty dalam. Cantik. Kalau ini inner peace, cantik di dalam. Contohnya kenapa sahabat mulia yang bernama Abu Bakar itu rela mendermakan seluruh hartanya untuk jalan dakwah tanpa tersisa apapun ketika itu. Itu kalau hatinya nggak bahagia, nggak tenang karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin, bos. Iya kan? Coba kadang-kadang kalau ya semuanya orang, ya kan, kadang-kadang melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang dituju. Kalau tujuannya semakin sempit, Masya Allah, ya ada masalah dikit aja repot. Nah kalau Abu Bakar ini inner peace-nya luar biasa, apapun dikorbankan. Contoh lagi misal sahabat Ali bin Abi Thalib mau menggantikan ketika itu tidurnya Rasulullah SAW, walaupun ancamannya adalah dia terbunuh. Sahabat Utsman dan sahabat Abdurrahman bin Auf ini bukan mengorbankan hartanya, tapi dananya dakwah berapa, nih gue kasih, ya kan? Semuanya untuk dakwah. Ini kalau nggak punya inner peace nggak mungkin. Ya, jadinya di dalam hatinya benar-benar harus punya ketenangan, punya kedamaian, punya kebahagiaan, because-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau because-nya cuma tadi pujian orang, kemudian penilaian orang, itu sementara saja. Mus'ab bin Umair yang meninggalkan kemewahan, ya kan, hanya karena tugas dakwah. Mewah. Apalagi Anda sudah tahu bagaimana meninggalnya Mus'ab bin Umair, ya kan, kain kafannya bagaimana, mewahnya luar biasa beliau. Dan Masya Allah masih banyak lagi Bilal bin Rabah yang Masya Allah tetap mempertahankan keimanannya walaupun disiksa luar biasa. Ini dasarnya adalah ketenangan, teman-teman. Ketenangan Masya Allah yang disebabkan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Masya Allah teman-teman, saya pengen saya dan semuanya Anda melakukan aktivitas yang full factor, apalagi dakwah,
Ya, full factor itu jangan sampai didasarkan kepada pemahaman yang sangat rendah. Hanya cuma yowes lah untuk mengisi waktu kosong. Itu pertamanya baik, tapi kalau terus-terus seperti itu bahaya. Al-fahmu qoblal amal. Ini penting banget teman-teman. Makanya Masya Allah, untuk menguak bagaimana inner peace ini ada di hadis riwayat Imam Tobroni. Ini doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nanti kita apalin, gampang kok. Doanya kayak gini. Tirukan saya ya. Allahumma inni as'aluka. Kowe tok poso tenanan. Lemes. Mentang-mentang saya lemes bukannya karena ini lemes, karena emang suaranya kayak gini. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Saya ulang lagi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bil liqa'ik wa tarda' bi qada'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Saya ulang lagi. Wa taqna'u bi 'ata'ik. Yes. Nanti kita akan bahas ini. Jadi pertama kan Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu. As'aluka. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Jiwa yang tentrem, jiwa yang bahagia, jiwa yang penuh ketenangan kepadamu. Tawajuhnya kepada siapa? Kepada Allah. Jadinya sebab dia bahagia cuma karena siapa? Allah. Sebab dia tenang hatinya cuma karena Allah. Sebab dia punya ketenangan juga karena Allah. Bahagia juga karena Allah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama adalah tu'minu biliqa'ik. Tu'minu biliqa'ik. Kita itu percaya betul dengan perjumpaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya teman-teman di awal ini adalah kejelasan tujuan uripmu, kejelasan tujuan hidupmu ini. Jadi ujungmu nanti kamu mau mencapai apa, itu yang paling penting dijelaskan. Jadi kalau dibahasakan yang lain adalah sihatul ghayah. Sihatul ghayah itu adalah sihat tujuan. Kalau ini dijelaskan lagi. Kalau yang seperti saya pernah sampaikan di teras dakwah, itu adalah kalian sering-sering menanyakan Anda itu yang menciptakan siapa. Kalau itu beres, Masya Allah, kita akan selalu bertanya aktivitas kita itu lagi ngapain hari ini. Dan nanti benar-benar jelas kita tahu akhir dari kita itu seperti apa. Dan bingkai orang yang beriman itu cukup sederhana. Antum hafal, tapi ngelaksanain susah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Cuma itu, kita punya Allah dan akan kembali lagi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang ketika antum ikhtiar full factor capek, karena mungkin sandaran antum lemah. Kenapa antum lelah? Kenapa antum capek? Kadang-kadang karena apa? Tujuan antum nggak panjang, pendek. Tujuan antum nggak besar, kecil ternyata. Coba orang-orang yang punya tujuan besar, misal di TD saya yakin pengen bareng-bareng besarin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang dibesarin TD-nya, Masya Allah, kena masalah dikit itu mesti pusing semua. Karena semuanya ini cuma titipan. Karena yang paling menyakitkan adalah merasa memiliki titipannya. Termasuk Anda punya kesolehan, Anda merasa memiliki, wah, siap-siap Anda nanti kecewa dengan kesolehan Anda yang tidak bisa mendatangkan keajaiban. Bahkan memasukkan Anda ke surga pun nggak bisa, bos.
Kalau cerita yang orang 500 tahun ibadah terus, itu masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena solehnya. Apalagi kita-kita ini. Wes ya, jadinya tu'minu bil liqa'i. Teman-teman, Masya Allah, itu benar-benar kita harus yakin bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar meyakini, benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa tujuan kita adalah kehidupan di akhirat nanti, dan kerinduan kita hanya berjumpa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Framingnya tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi coba, kalau Anda ngaji nggak ada yang muji Anda, kecewa nggak Anda? Kadang-kadang kecewa. Kalau Anda ngaji dapat ilmu di sini, kemudian Anda terapkan tablik di keluarga, kemudian nggak didengar, Anda bisa kecewa, bos. Kalau nggak benar-benar ketenangan Anda, kedamaian Anda, kebahagiaan Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inner peace seperti Bilal bin Rabah, Sumayyah, semuanya itu Masya Allah. Coba, kalau cuma apa ya, Bilal itu cuma wes kamu tahan aja ngomong ahad tak kasih 1 miliar, mana mau, bos, mana mau. Karena beliau tahu benar-benar, ya kan, kehidupan yang paling benar-benar membahagiakan beliau adalah kehidupan akhirat nanti. Yes ya, jadi benar-benar teman-teman, ini kita juga harus memikirkan bagaimana mati enak, mati enak. Dan ingat, yang namanya syabab, ya, nggak harus syuyuh itu orang-orang yang tua. Nggak harus yang mikirin mati enak itu, nggak harus yang tua-tua saja. Tapi kita ini bisa jadi nih, kita ini nggak tahu umurnya sampai berapa, ya kan? Karena framingnya tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ingat, teman-teman yang sudah hijrah biasanya masuknya dosanya melalui mana? Merasa, penyakit merasa. Ana khairu minhu ini penyakit merasa ini yang repot, ya kan? Ana khairu minhu ini. Baik, kemudian yang kedua teman-teman, watardo biqadaik. Iki rodok wabet. Kalau di pondok-pondok salafiyah, saya sering diajari doa itu lillahi anta maksudi. Wah, kenceng suaranya. Waridhaka matlubi. Hafal doa ini? Lillahi anta maksudi. Apa artinya? Ya Allah, Engkau yang ku maksud. Datang di sini insya Allah. Kalau semakin bahagianya datangnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jodoh ngikut. Wah, asik. Ketok itu pegang kuwabe nek aku ora bahas jodoh. Mulai nyerempet. Kemudian waridhaka matlubi, hanya ridho. Yang dikejar cuma ridho. Terusannya apa? A'tini mahabbatak. Ya Allah, berikanlah kepadaku cintamu. Doa ini luar biasa. Doa ini loh. Wa ma'rifatak. Ingat, kenal tidak hanya tahu, beda loh. Tahu Allah sama kenal Allah. Nek tahu Mas Afif, ya wis, cuma tahu. Saya nggak tahu ukuran sepatunya, nggak tahu beliau lagi menempuh S2, nggak tahu ukuran bajunya berapa. Saya baru tahu kan ini. Tapi kalau sudah kenal teman-teman, semuanya. Sampai kalau udah kenal tadi, watardo biqadaik. Kalian selalu ridho kepada seluruh skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat 5 hal yang kalau Anda ini masih lakukan, Anda nggak bakal bahagia. Sempat saya sampaikan. Saya yakin lupa. 1, Anda tidak ridho kepada masa lalu Anda. Yang kedua, Anda tidak bersyukur atas masa kini Anda. Ini kan watardo biqadaik. Dan yang ketiga teman-teman, Anda terlalu khawatir kepada masa depan Anda.
Dan yang keempat teman-teman, Anda sering mengartikan yang namanya kebahagiaan itu dari penilaian seseorang. Dan yang kelima, Anda tidak mau memaafkan orang yang tidak layak dimaafkan. Ini jangan lupa loh ya. Ini 5 ini antum lakukan, Masya Allah, lulus Ramadan ente sampai final. Ini saya ini agak terganggu ini. Lulus tuh berapa nilainya, Tan? Waduh, ini nggak tahu kalau suruh nilai ini. Saya ini terganggu kajian di sini sama kenapa? nanti ini, karena Arema main di Sleman nanti. Waduh. Gimana kalau kita live streaming aja, Ustaz? Mas ya, yang 5 jangan lupa ya. Terutama yang urusan percintaan, Masya Allah, ikhlasin. Wa tardha biqadaik. Saya ulang lagi, ma'rifatak itu kenal Allah. Jadinya jangan sampai kita itu ingatnya Allah pas lagi apa? Butuh tok, sawedih tok, pas sewenang balas, atau pas Ramadan tok. Ingat Allah, musiman. Kemudian wa makrubatak itu kedekatan. Ya Allah, a'tini makrubatak. Berikanlah kepada hamba ya Allah kedekatan kepadamu. Penutupnya sama, likulli qada'in. Di segala apa? Segala qada, segala skenario, segala takdir yang Allah kasih. Makanya Masya Allah teman-teman, syarat yang kedua, Anda bisa saya belum ngomong full factor, ya kan? Kalau nanti nggak cukup, nantilah. Ini masih ada waktu. Bersambung sampai subuh. Nggak ada sampai subuh. Mereka ini nanti jadwal kajiannya itu terawih di mana, subuh di mana, duha di mana. Kita jaga di sini, tak kerangkeng. Mas ya. Kata kunci watardo biqadaik itu apa? Kita nggak pernah kecewa kepada skenario Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun skenario itu Anda benci. Kalau di Al-Qur'an, Masya Allah, dikatakan jelas sama Allah Subhanahu wa taala di surah kedua ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi hal yang kita benci itu baik bagi diri kita, ya kan? Dan benar-benar kita harus bisa melihat yang indah-indah di setiap skenario Allah. Coba, kita itu nggak mungkin mengubah takdir, tapi kita bisa mengubah bagaimana cara melihat takdir. Ini masalah pemaknaan. Bahasa Inggris apa? S2 meaning. Apa? Meaning. Apa ini? Makharijul hurufnya gimana? Meaning. Ya, itulah. Ini gue dadaan mesti. Masalah pemaknaan, teman-teman. Coba. Kan kalau ada apa namanya? Suara kayak gini, oh sakit ya. Oh, kalau yang positif kurang sehat. Ya kan? Positif thinking. Kita nggak bisa ngubah keadaan, tapi cara memandang keadaan bisa. Sama-sama lagi ditelikung misal. Ya. Satu ngomong alhamdulillah, satu ngomong sekarang saya tanya, Nabi yang sahabat Nabi. Bukan. Nabi yang ditelan ikan siapa namanya? Oh, ikan apa tadi? Ikan paus, bukan ikan teri. Saat ditelan, doanya gimana? Coba. Minta solusi nggak? La ilaha illa anta minta solusi? Enggak kan? Enggak minta. La ilaha. Pas Nabi Musa dikejar sama Bani Israel. Ya, Nabi Musa sama Bani Israel dikejar sama Fir'aun, sama tentaranya. Doanya gimana awal-awalnya? Pas di depannya Laut Merah dan dikejar diancam sama Fir'aun sama laknatullahi alaih, sama bala tentaranya. Doanya apa? Ada yang tahu? Assalamualaikum, ada yang tahu? Allahumma lakal hamdu. Malah bersyukur. Pengen. Jarang-jarang kan ada pemuda, ini kan pemuda nih kayaknya masih SMP SMA ini. SMP. Habis patah hati kemudian langsung alhamdulillah. Doanya kayak Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu. Jarang banget itu. Biasanya nangis. Kan kalau bisa langsung alhamdulillah kan wa tardha biqada'i. Kalau Anda bisa hal-hal skenario di dunia ini yang Anda benci sekalipun Anda bisa mengatakan alhamdulillah, luar biasa.
luar biasa. Makanya teman-teman, ini benar-benar ketika itu doanya Nabi Yunus, ya kan, la ilaha illa anta. Pertamanya apa? Dia pengen berdamai dulu sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan aku termasuk orang-orang yang mendolimi diri saya sendiri. Jadi ketika kita benar-benar, entah itu ujian, bahkan kata-kata Umar ibn Khattab ngeri banget. Umar itu sampai bilang gini, saya itu gak terlalu mempermasalahkan susah dan bahagianya saya, karena saya gak tahu di susah atau bahagianya yang lebih baik untuk saya. Ngeri banget ya. Bayangin, Umar sampai bilang kayak gitu. Umar tuh, saya tuh gak begitu mempermasalahkan saya bahagia atau sedih, karena di keduanya saya gak tahu di posisi mana itu baik untuk saya. Ali bin Abi Thalib juga bilang, kalau doa saya diterima sama Allah, alhamdulillah. Tapi kalau doa saya nggak diterima sama Allah, lebih alhamdulillah. Karena apa? Kalau doa saya diterima kehendakku, tapi kalau doa tidak diterima kehendaknya. Masya Allah. Bayangin teman-teman. Wa tarda biqada'ik. Makanya teman-teman, kalau ada masalah kayaknya rumit banget, terus bandingin sama ke kanan ke kiri, Anda itu nggak bakal jiwanya tenang, nggak bakal bahagia. Wis toh kemerungsung. Kalau bahasa saya di balada hati ketika itu adalah kemerungsung. Bahagianya selalu bisyurut, harus dengan syarat-syarat ketentuan berlaku. Wis disyukuri aja. Makanya teman-teman yang saya cintai, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita wa tardha biqada'ik ini, cara pandang kita melihat kenyataan atau melihat takdir yang disajikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum masih beriman, kan pilihannya dua. Kalau nggak diuji, diperingatkan. Tapi nek wis kafir, wah diazab, ya kan? Kita ini diuji atau diperingatin. Makanya Masya Allah, di bulan Ramadan ini harusnya kita benar-benar kedamaian sama Allah itu luar biasa. Ketenangannya juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang yang punya peaceful kepada Allah terawih cepet-cepet, nggak ada itu. Bahkan ketika cepet tuh, ya Allah kencanku kok sebentar banget sama Engkau, mesti kayak gitu. Nggak ada kok milih-milih di terawih sing paling cepet. Ayo ngaku. Itu jiwanya nggak peace, ya? Jiwanya nggak peace. Coba tadi kata-katanya Ali bisa ngeresep ya. Kalau doanya diterima, dia bilang bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau nggak diterima, semakin bersyukur. Karena yang terjadi saat itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak dia. Wah itu kalau ini makomnya wis rodo abad ya. Ini kayaknya bukan saya nih. Agak berat. Saya kadang-kadang juga masih kemerungsung teman-teman. Tapi di sini kita nawaitunya adalah sama-sama belajar, sama-sama taklim, sama-sama taklim. Tapi teman-teman, tidak bisa kita bahagia, tidak bisa kita full factor kalau nggak bahagia, atau kita nggak bisa ikhtiar yang maksimal ketika kita Masya Allah kebahagiaannya sandarannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda pengen bahagia, coba yang Anda risaukan adalah Anda belum mensyukuri apa yang sudah Allah kasih hari ini. Bukan merisaukan, berangan-angan apa yang belum Anda dapat. Contoh kan sing urung nikah kan angan-angannya jodohku ndi ya? Kok urung ketok-ketok, gak tahu blas, Masya Allah. Saya gak pernah minta merasakan rasa manis, tapi dikasih rasa manis di lidahnya. Pernah gak antum minta? Gak pernah. Antum bisa melihat warna merah sama putih, gak pernah minta sama Allah. Bener gak? Tapi dikasih sama Allah. Pokoknya orang-orang yang gak bisa ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang tidak rajin atau tidak punya skill membreakdown nikmat-nikmat yang dikasih.
Kerisauannya diubah, belum bisa mensyukuri apa yang sudah dikasih. Kan yang dikasih udah banyak kan? Bener gak? Masya Allah. Kalau lihat hafid cilik di RCTI itu yang otaknya lumpuh itu, Masya Allah, hafal 30 juz. Sing kaya aduh. Model-model saya ini gak hafal-hafal, Masya Allah. Masih banyak yang belum kita syukuri teman-teman. Yes, ya? Bisa peace sampai sini. Kalau ada hal-hal yang belum dikasih sama Allah bisa berdamai, ya kan? Harusnya itu Anda selalu bilang, ya Allah, walaupun saya sakit habis di telikung ya Allah, saya sakit, itu antum harus doakan sama Allah, antum harus curhatkan sama Allah. Walaupun saya merasakan kepahitan, teman saya yang nggak pernah ikut kajian nikah duluan ya Allah, atau adik-adik kandung saya sudah nikah duluan ya Allah, walaupun dirasakan. Jangan sampai nggak dirasakan, jangan sampai sok strong. Saya kuat kok ya Allah. Iki wong kemenyek, nek wong kemenyek kene iki gak bakal diobati. Rasanya antum curhatin sama Allah, walaupun sakit, tapi hamba ikhlas ya Allah. Dan kupasrahkan semuanya, kesembuhan itu kepadamu ya Allah, kesembuhan hatiku kepadamu. Karena hamba nggak bisa maksa berjodoh dengan dia, iya nggak? Nggak bisa maksa saya nikah duluan daripada adik-adik saya. Makanya saat keinginan Anda sesuai sama ketetapan Allah, katakan alhamdulillah. Tapi kalau ketetapan Allah tidak sesuai dengan keinginan Anda, katakan Allahu Akbar. Pasti ada hal-hal yang lebih luar biasa daripada ekspektasi Anda. Syaratnya apa? Wa tarda bi qada'ik likulli qada'in. Di setiap takdir Anda harus melihat dengan penuh cinta, oh Allah lagi seneng sama aku. Allah ini mungkin lagi kasih kejutan, ya kan? Kasih kejutan dulu. Kan biasanya kalau kejutan kan nggak mungkin. Misal antum milad, bro, mau jam rolas sak parani ya, nggak mungkin kayak gitu. Mesti kan beliau disikap matanya dulu. Taleni ning Coba. tiang ora. Kenapa saya berani ngerjain Afif coba? Karena saya kenal. Coba kalau tahu, nggak mungkin. Makanya kalau Allah sudah kenal antum, biasanya dikerjain dulu, bro. Betul. Logika masuk? Masuk Pak Eko? Masuk. Nah, kalau antum kadang-kadang, aku harus pengajian lah. Katanya kenal, semakin kenal Allah semakin kenal. Oh berarti ini nantilah. Pengennya kalau nikah itu di waktu terbaik. Kalaupun ketemu di terbaik. Siap. Makanya sekarang kalau lagi dikerjain santai aja. Kan syarat orang ngerjain orang lain itu kan kenal kan, bukan tahu kan? Bener gak? Saya masuk nggak ini? Mbak masuk nggak Mbak? Masuk ya. Makanya nggak mungkin kalau saya cuma tahu Afif langsung saya kerjain. Langsung tak lempar telur dan lain sebagainya. Tak bales tat. Lah, iya kan? Tuwego rek. Makanya ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah hijrah itu juga ada konsekuensinya. Makanya kita harus jalan bareng, ya, jalan bareng-bareng, saling menasihati, saling mendoakan, ya. Di TD ini, misal ada yang nggak datang sudah lama dijenguk dan lain sebagainya. Makanya, masya Allah. Dan yang terakhir, teman-teman, kita singkat aja. Ini kayaknya kok hawanya wis maghrib ya. Itu. Sebenarnya pengen lebih mengkuliti. Yang penting intinya ketemu. Saya doanya Fatihah lali. Allahumma inni as'aluka. Ayo bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka. Saya rasa mau banget. Suaraku tak setting sih. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Oh memang kudu dipatah-patah bro ini. Cengkoknya diatur lagi. Pertama, tu'minu biliqa'ik. Ya kan? Kita harus percaya benar-benar bahwa kita nanti akan ketemu sama Allah. Ya kan? Kedua, wa tarda biqada'ik. Tinggal yang terakhir. Yang ketiga. Sing rowo tuh angel.
wa taqna'u bi ata'i. Rada angin. Ora patah-patah lah. Patah-patah. Wa taqna'u pakai kol-kola taqna'u bi ata'i. Oke, jadinya yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang punya kedamaian, yang punya ketenangan hati, yang punya kebahagiaan, because-nya itu karena Allah, tujuannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, syaratnya 3 tadi teman-teman. 1, percaya benar, jelas bahwa dia nanti akan ketemu sama Allah. Ujungnya juga kayak gitu nanti. Dan yang kedua tadi, ridho kepada seluruh skenario kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini merasa cukup dulu. Ingat, merasa cukup ini bukan bukan saya ngajari nggur mau menang. Ingat, yang saya ceritakan ini setting hati. Setting hati peace, jahriyah, badan full factor. Sininya harus peace. Lu nek kene kemerungsungnya nanti kita akan berubah, yang jadinya maqama abdi jadi maqama rabbi. Yang sini harusnya itu makomnya itu adalah hamba, jadi makom Tuhan. Makanya sini itu harus peace. Berhasil nggak berhasil, dikasih nggak dikasih, dicerca nggak dipuji, harus peace. Paham sampai sini? Mas ya. Jadi yang saya bahas di sini adalah peace-nya ini dulu. Peace-nya itu letaknya di sini. Bahkan Syekh Yusuf Qardawi juga mengatakan kepada kita di fikih aulawiyat, Masya Allah, yang namanya amalan batin itu lebih utama daripada amalan zahir. Dan antum juga sering belajar kan, innamal a'malu binniyat. Al-Quran juga mengingatkan, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsaliyah. Barang siapa Anda datang dengan kebaikan, Allah akan lipat gandakan permisalannya 10 kebaikan. Wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Tapi kalau Anda datang dengan hal-hal yang niatnya kurang baik, yang buruk, Allah itu cuma balas sesuai dengan apa yang Anda lakukan dan tidak ada kezaliman sedikit pun. Makanya coba, semakin Anda bersyukur, semakin Anda nerima dulu ya, nerima di sini. Bahkan kalau Anda pengen kaya, misal di sini kan ada banyak entrepreneur, termasuk yang sebelah kanan saya itu, doanya kayak gini, ya Allah jadikan hamba ATM umat. Nah bahasanya gitu enak. Ya Allah kayakan hamba ya Allah. Saya pengen umroh berdua sama istri saya, sama anak saya. Iki sempit bos. Kurang lebar. Tapi kalau Anda doa ya Allah jadikan hamba ATM umat, ini luas. Jadi seperti itu teman-teman. Jadinya 3 itu insya Allah akan menjadi syarat kita peace, benar-benar peace. Dan kayaknya full factornya nggak bisa dibahas ini. Lah, nggak bisa. Nanti. Dan ini nggak tahu, Pak, masih ada waktu? Nanti ada habis maghrib ada. Mana panitia? Habis maghrib kayaknya ada. Mikir panitia, kok panitia, cuma bingung nih. Mohon dimaafkan ya, memang banyak khilaf. Logikanya masuk tapi logistik belum masuk. Jadinya 3 itu teman-teman yang akan menjadikan setiap ikhtiar antum nanti jatuhnya nggak lelah, karena Anda tidak salah tujuan, tidak salah arah. Tapi kalau itu keadaan hati belum seperti itu, ikhtiar apapun semaksimal apapun itu benar-benar semakin kita pede kepada ikhtiar, apalagi menuhankan ikhtiar, semakin mengecewakan. Apalagi kan kita sudah sering bahas di teras dakwah, yang namanya hasil itu bukan penjumlahan dari seberapa banyak dan seberapa baik ikhtiar Anda, tapi semuanya Masya Allah 80% itu takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah peace, serius, Anda itu tidak ada istilah malas-malesan. Produktif tadi, hasilnya itu produktif, tangguh, efisien, berakhlakul karimah. Seperti sahabat-sahabat yang tadi disebutkan di awal. Dan ini Masya Allah teman-teman,
latihannya adalah seumur hidup. Dan kalau boleh dirangkumin teman-teman, ya semoga bisa membantu ya. Sebelum Anda ikhtiar, Anda itu tahu benar ketidakberdayaan Anda. Apa? Ini loh. Kalau Anda berikhtiar dengan PD, bukan PA. PA itu percaya Allah, PD itu percaya diri. Makanya orang-orang yang lagi putus cinta di telikung kayak gitu itu sebenarnya nggak perlu motivasi, bos. Perlunya rilis hati. Lu hatinya belum dirilis, motivasi digaspol, jebol. Kalaupun nikah masih ingat sama alumni hati, harus dirilis. KSBB. Makanya Masya Allah, sebelum Anda full factor, fahamilah ketidakberdayaan Anda dan Anda sangat butuh pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Nah, seperti itu. Lah kalau sudah seperti ini, kita bahas yang namanya full factor. Intinya kata kuncinya apa? Tadi, ketidakberdayaan difahami dan butuh pertolongan Allah. Itu namanya kalau saya sebut yang namanya titik kehambaan. Keren. Titik apa? Kehambaan atau apa ya? Kedamaian hati yang paling apa ya? Lagi puncak cinta itu namanya apa kalau anak muda itu? Bunga. Yes, itulah. Karena apa? Gini, orang yang sudah di dalam puncak cinta atau di titik kehambaan, dia itu Masya Allah tidak ada kurang rasa syukurnya walaupun apa? Hajat-hajatnya belum terlaksana, masalahnya belum selesai. Ini ingat, walaupun masalahnya belum selesai, hajatnya belum terlaksana, dia masih bisa bersyukur. Karena apa? Wa taqna'u bi'ata'ik. Apa tadi? Merasa cukup dengan apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek mampune ke mobil sepeda motor ya sepeda motor aja, nggak usah sok-sok kerowedi nggare ruwet nih. Rumahnya tenda darurat, ya wis tenda darurat, nggak usah kredit omah. Iki nggare ruwet-ruwet budaya-budaya ini. Ya nanti kan kalau enggak saya kan harga tanah nanti naik dan lah ini serepot ya. Mbok kira Gusti Allah gak duwe tanah, yang punya Allah semua. Allah yang maha mengatur. Semakin Anda tadi tu'minu bil liqa'i, luar biasa. Wes ya, jadi teman-teman, orang yang di puncak kecintaan, yang ngomong dia tadi apa? Di puncak kecintaan, kebahagiaan itu, dia masih bisa merasakan kebersyukuran walaupun hajatnya belum terlaksana dan yang namanya masalahnya belum terselesaikan. Wah, nek wis koyo ngene iki likul liqain. Dan full factor teman-teman, gini. Kadang-kadang ada orang yang berkeyakinan itu kalau nggak ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ada yang ekstrem kanan tuh iman maksimal, ekstrem kiri ikhtiarnya maksimal, tapi belas orang gak Gusti Allah belas. Kalaupun pakai Gusti Allah itu dikit-dikit, nek pas rodi ribet atau pas masalah-masalah gede lagi, ya Allah. Kan coba kalau masalah kecil, Pak, jarang banget kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Anda mau ke warung nonstop, Anda sudah punya uang 50.000, apakah pernah ya Allah izinkan dengan uang 50.000 ini saya bisa membeli burjo? Gak ada doa-doa kayak gitu, bro. Itu kan mana titik kehambaan gak nemu. Tapi coba itu Anda biasakan. Saat Anda dihempaskan sama Allah, lagi diuji, Anda bisa tenang, tetap bahagia, unconditional happiness. Waduh, bahasanya S2-nya seperti itu. Jadi unconditional happiness. Jadi untuk bahagia itu tidak perlu harus gini, harus gitu itu. Karena dia mensyukuri dari hal-hal kecil dulu. Alhamdulillah masih punya baju. Alhamdulillah. Pokoknya di alhamdulillah ya kabeh. Makanya teman-teman itu benar-benar difahami, tidak boleh kita ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Tapi sekarang full factor yang saya maksud di sini mujahadah. Mujahadah yang sebenar-benarnya itu adalah yang benar-benar imannya maksimal, ikhtiarnya maksimal. Disingkat ikhtiar iman maksimal. Disingkat apa?
Wes, paham ya sampai sini? Wes. Balik ke PIS dulu. PIS ini kayaknya ada lagunya Sautul Harokah gini loh. Cek son. Allah ghayatuna. Ini kan kayak bener-bener kalau tujuannya Allah, Ar-Rasul qudwatuna, toladannya itu Rasulullah, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabinuna. Wih apa lepura? Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati syahid itu adalah cita-cita tertinggi. Lah, kalau orang seperti ini tuh, nih saya undangkan tintek cintanya Ustaz gila-gila. Tak ada logika sudah. Sama Allah itu nggak pakai logika lagi. Makanya tadi inner peace yang dipunya sama Bilal bin Rabah, yang dipunya sama Mus'ab bin Umair itu karena sudah kalau corone wong sing urung hijrah ngeflay sama Allah. Jadi apapun Allah perintahkan itu sami'tu wa ta'tu. Tapi sayangnya keimanan kita itu yazidu wa yankusu. Yankus zid sedikit kus. Enggak seperti malaikat yang la yazidu wa la yankusu. Wes ya. Mana wis bar wae lekno. Belum dan. Ikhtiar iman maksimal. Itu yang disebut full fighter. Contoh Mas Yosi, contohnya piye toh? Contoh ketika saya mau ceramah seperti ini, ketika kita tidak ikhtiar maksimal saja, pertama adalah bagaimana setelah saya datang, fokus saya berdoa itu bukan ya Allah lancarkan saya nanti saat berbicara, enggak, tapi saya mendoakan apa? Mendoakan jamaah. Pertama kalau nggak bisa mendoakan, minimal memandang dengan ainur rahmah, dipandang dengan pandangan cinta, ya kan, dengan perasaan raufur rahim. Nah itu yang maksudnya ikhtiar iman maksimal itu seperti itu, nggak cuma apa namanya teknik-teknik ngomong harus kenceng harus ini, enggak, tapi didoain dulu. Dan kita juga berdoa sebelum di sini, misal masya Allah sama-sama dapat hidayahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang paling penting teman-teman, saat Anda itu di tengah orang banyak merasalah nothing, insya Allah Allah akan memberikan makna something kepada semua orang. Tapi kalau Anda di depan sini sudah merasa something, tuh wong-wongnya sih ngomong ngopol, kayak nggak digubris sama sekali. Karena saya meyakini bahasa hati itu lebih tajam daripada bahasa lisan. Makanya masya Allah, full factor di sini juga kalau dikatakan mujahadah yang serius, kita itu teman-teman harus merencanakan hal-hal yang sifatnya apa? Hablum minallah, bukan hanya hablum minannas. Sifatnya penghambaan kepada Allah, tidak hanya sifatnya itu hanya duniawi saja. Coba kadang-kadang kita kan kalau sama kantoran, sama studi kita seriusnya minta ampun, tapi untuk belajar bahasa Arab coba gitu aja nyok. Duluan lagi pertemuan ketelu semeroweteli belajar tahsin. Coba Anda itu kalau mau belajar bahasa Arab di TD ada nggak? Untuk belajar Arab belum. Insya Allah dibuka. Ya, belajar ngapus tato ada ini. Ada. Jadi kalau saya dulu tuh belajar bahasa Arab kalau di Jogja di Pogung biasanya. Nah, itu juga harus direncanakan teman-teman. Full factor itu maknanya adalah Anda habis-habisan. Karena gini, bacaannya kan agak, menurut saya tuh agak miris. Karena apa? Seberapa baik atau 100% Anda berikhtiar, baik itu sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, hanya memenuhi 20% hasil. Makanya tidak ada pilihan bagi kita untuk ikhtiar itu mati-matian. Karena ikhtiar sebaik-baiknya itu cuma mempengaruhi 20% hasil. Dan enaknya orang yang sudah full factor itu saat udah menerima hasil itu kenikmatannya mesti lain sama orang yang tiba-tiba nerima keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tapi kalau yang sudah ikhtiar itu luar biasa.
Dan orang dikatakan beriman, Masya Allah, saat dia itu juga ikhtiarnya sungguh-sungguh, bukan hanya pasrahnya sungguh-sungguh. Ikhtiar iman maksimal. Jadi teman-teman, dan tadi yang kita bahas adalah jangan sampai apa yang kita profesionalkan itu hanya ranah-ranah yang sifatnya hanya keduniawian, tetapi yang ranahnya organisasi dakwah, kemudian ubudiyah kita, hablum minallah kita, itu juga diatur. Contoh yang paling gampang, kita mau khatam berapa kali di Ramadan ini juga harus diikhtiarkan. Jangan yaudahlah saya terserah aja sama Allah, saya dikasih kekuatan berapa. Lah ini bukan ciri khas full factor, itu peace, udah selesai. Di sini udah selesai. Jadi full factor ini benar-benar dibikin dibikin serinci mungkin teman-teman. Dibikin serinci mungkin. Tapi nanti ketika tidak berhasil, ya diulangi lagi. Dan insya Allah kalau sudah peace kan tidak ada kekecewaan. Tapi yang paling enak teman-teman, sebelum kita merencanakan sebuah amalan yang full factor itu, atau aktivitas yang benar-benar full factor, anti mutungan dan lain sebagainya, itu sebaiknya kita juga belajar dari biografi orang-orang sukses. Dan sukses menurut saya adalah bukan hanya fit dunia tapi wal akhirah juga. Sahabat-sahabat tadi yang punya inner peace luar biasa. Jadinya seperti itu sih. Jadinya tinggal kita pilih titik fokusnya di mana. Contoh, kalau titik fokusnya jodoh, karena saya sering bahas itu, kan kemarin saya sering menyampaikan yang namanya akhwat belum full factor saat belum sampai menawarkan dirinya kepada seorang ikhwan. Saya selalu mengatakan itu. Dan cowok belum disebut full factor saat Anda cuma tadi loh, terbayang-bayang kekhawatiran nanti akan datang kepada wali dan gak dicoba-coba. Padahal 90% kekhawatiran antum itu mesti ilusi. Nanti kalau sudah dijumpai, gak ada kok sampai yang bawa parang itu bos, gak ada, mesti dipersilakan masuk. Dan 90% dari angan-angan kebahagiaan Anda juga 90% juga ilusi, ya kan? Makanya Masya Allah, itu benar-benar full factor ini semuanya dicoba, dicoba. Asal di situ benar-benar diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala, diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, silahkan coba lewat pintu manapun. Jadi tinggal kita ini diskusi saja. Jadinya saya kalau full factor ini memang harus difokuskan kepada satu bidang Tapi tadi sudah saya sampaikan, kalau bidangnya itu jodoh, ya tadi full factor itu sampai mati-matian, sampai benar-benar segala cara itu dikeluarkan. Itu yang saya namakan full factor. Nah, kalau orang belum mati-matian, itu beda banget antara dia malas atau tawakal 'alallahi jalla wa'ala, ya kan? Kadang-kadang kan aku belum siap karena kayak gini, karena banyak hal yang belum dicoba. Dan sering orang-orang yang full factornya ini melempem saat dia sudah mikirin hasil. Saya selalu singgung, sudah mikirin hasil, dan fokusnya tidak kepada berusaha. Dan domain kita hanya berusaha, bukan berhasil, teman-teman. Jadi seperti itu insya Allah Mas Afif. Sedikit saja di full factor ini. Intinya di awal tadi, jangan sampai lupa doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Nanti searching aja doa di Google. Fas'alu Google ini mungkin doa ketenangan, pakai ketenangan batin atau ketenangan jiwa. Pakai Oke Google. Oke Google. Pokoknya doain Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah wa tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik. Dan yang ketiga
wa taqna'u bi ata'ik. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu jiwa yang tentram hanya kepadamu. Pertama adalah dengan jalan benar-benar aku yang hati yang benar-benar percaya sama pertemuan dengan engkau, pertemuan denganmu. Dan yang kedua tadi yang benar-benar menerima setiap takdir. Dan yang ketiga tadi merasa cukup kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat teman-teman, materi ini sederhana, tapi latihannya sampai ente meninggal. Karena ketika ruh ini tidak masuk, apalagi tadi yang antum risaukan masih angan-angan yang belum ada di hadapan Anda. Serius, hidup Anda akan diisi oleh kerisauan, kekecewaan, kegundahan, kegelisahan, dan ketidakbahagiaan. Dan ingat, kebahagiaan itu settingannya dari cara pandang kita dan kehati-hatian kita menjaga hati. Itu saja insyaallah. Semoga bermanfaat. Jadinya sudah dirangkum dari doa tadi. Apa yang saya sampaikan adalah syarah dari doa tadi. Kalau doa tadi yang didoakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tadi, antum kerjakan, insyaallah kita akan mempunyai inner peace seperti sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan, enggak. Ustadz, saya mau nanya, saat ini saya sudah punya pandangan soal jodoh. Hanya saja rumahnya dia jauh di luar Jawa, Ustadz. Padahal saya ingin sekali melamarnya. Apakah saya harus memohon kepada Allah agar dia menjadi jodoh saya, mengingat saya kenal baik dengan orang tersebut sejak kuliah? Bagaimana, Tat? Sebenarnya nggak ada halangan. Jadi gini, ininya peacefulnya diuji. Jadinya ada pertanyaan seperti ini karena Anda membayangkan keribetan ketika ada di luar Jawa. Satu, biaya pesawat naik. Kedua, belum adat istiadat yang ada di sana. Yang ketiga, belum tablik akbar dari orang tuanya. Faqalallahu ta'ala, dan lain sebagainya. Jadi jangan bayangin itu dulu. Coba, kalau saya tadi sampaikan ke Anda adalah kekhawatiranmu itu 90% ilusi. Percayalah sama gua. Karena apa? Ketika Anda sudah berani, Allah akan memampukan segalanya. Serius. Jadi keberanian ini. Nah, tapi asyaja'ah ini, keberanian ini timbul jadi jangan ketika dasarnya karena ingin memperjuangkan dia, tapi memperjuangkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap kalau peaceful fighter, peace-nya diukur, full factor-nya juga diukur. Untuk kesini perlu pundi-pundi juga, ya. Dihitung bos. Jangan sampai antum kesana bukan hanya memalukan orang tua, tapi memalukan orang Jogja. Rawene balas bonek. Ini nanti merusak citra dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diukur. Kalau Anda sudah yakin sama dia, apalagi keyakinannya sudah tarafnya adalah dia musyawarah istikharahnya dia sudah salehah banget. Kalau saya perjuangkan. Karena apa? Kalau di surah Al-Hujurat kan memang su'ubaw wa qabaila lita'arafu, serunya itu ketika bedo kutha, bedo provinsi, bedo adat. Ya kan? Itu kejutan cinta. Wis nek ngomong ini dadi murup meneh. Wis fase. Iki tok salah peace. Tapi peaceful itu penting, Bos. Karena kalau Anda paham materi tadi, kayak gini-gini itu enggak ada. Kekhawatiran enggak ada. Ustadz, saya mau nikah sama dia tapi saya suruh kuliah dulu. Sebenarnya ini nggak ada. Siapa itu? Makanya siapa tadi itu? Fahami benar perjumpaan Anda itu nanti benar-benar sama Allah. Jadi nggak ada yang Anda takuti selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nih. Ada HP. Makanya
Kalau orang tua ya jangan diserampangi enggak, tapi di lobi, di dan lain sebagainya. Orang tua dukung enggak sama luar Jawa? Dukung tapi dukung. Jangan ragu-ragu, peace. Jangan kalau sudah peace, Anda nggak melihat kanan kiri tuh. Anda ada nggak? Udah ada dukungan? Bismillah ada ya. Peace. Wah, apa tinggi peace? Nah, makanya nih materi peaceful memang harus diulang-ulang nanti. Diulang-ulang dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Oh, yang ibu, yang bapak, yes. Oke, berarti gini, jawaban terakhir dari saya, coba kamu main ke orang tuanya dulu. Kalau istilah Yogyakarta adalah sowan, istilahnya ya ma'rifatul medan dulu lah. Jadinya ternyata kalau di sana memudahkan semua, gimana? Nanti insya Allah yang sini juga akan memudahkan. Itu sih. Jadi jangan dipikirkan, jangan banyak praktek, tapi praktek aja. Langsung ke sana, cek harga tiket. Bismillah.